Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah teman-teman, hari ini teman-teman belajar bersama Bunda Zahro di sentra praktek ibadah. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu teman-teman ya. Siap berdoa, bersikap anak soleh, duduk manis, siap menadahkan tangan ke depan. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini teman-teman masuk di minggu ketiga. Temanya adalah tema tetap transportasi. Subtemanya adalah kendaraan yang ada di udara. Teman-teman tahu nggak apa saja ya kendaraan yang ada di udara? Tahu kan? Ya, ada pesawat. Ada apa lagi? Ada helikopter. Ada pesawat tempur. Ada balon udara. Ada helikopter. Nah, di sini teman-teman ada nggak ya yang pernah naik pesawat? Iya, naik pesawat itu kalau kita akan melakukan perjalanan yang jauh pasti akan naik pesawat. Nah, di sentra praktek ibadah teman-teman akan melakukan 3 kegiatan bersama Bunda. Yang pertama yaitu di sini Bunda akan menjelaskan bagaimana cara-cara atau adat ketika kita melakukan perjalanan. Yang kedua, Bunda akan mengajak teman-teman membaca surah Al-Falaq ayat yang ketiga. Dan yang ketiga yaitu Bunda akan mengajak teman-teman mengaji. Siap belajar bersama Bunda teman-teman. Nah, kegiatan yang pertama yaitu Bunda di sini akan menjelaskan adab atau tata cara yang baik ketika kita melakukan bepergian. Apa saja ya tata caranya yang baik? Nah, tata cara yang baik ketika kita akan melakukan perjalanan atau bepergian yaitu yang pertama kita harus berpamitan kepada kedua orang tua atau orang-orang yang ada di rumah. Jadi sebelum bepergian teman-teman harus berpamitan dulu, jangan langsung keluar langsung melakukan perjalanan. Yang kedua yaitu teman-teman harus salim atau bersalaman kepada orang tua dan orang-orang yang ada di rumah. Nah, salimnya bagaimana teman-teman ya? Jadi tata cara salim yang baik yaitu kita kalau mencium tangan itu pakai apa teman-teman ya? Pakai pipi atau dahi atau hidung ya. Nah, kalau mencium tangan itu pakai hidung. Jadi kalau salaman jangan ditaruh di pipi, jangan seperti itu, atau ditaruh di dahi. Nah, yang baik adalah kita mencium pakai hidung. Jadi salimnya seperti ini. Nah, ini adalah tata cara salim atau bersalaman kepada orang yang lebih tua dengan cara yang baik. Nah, habis itu teman-teman kalau keluar rumah melakukan doa. Jadi ketika keluar rumah teman-teman berdoa seperti yang biasa Bunda ajarkan di sekolah. Masih ingat teman-teman doa ketika keluar rumah? Nah, doanya Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Itu doa ketika keluar rumah. Nah, yang ketiga yaitu teman-teman ketika mau naik kendaraan juga teman-teman harus membaca doa seperti doa yang sudah Bunda ajarkan. Masih ingat teman-teman? Masih ya? Boleh kita baca sama-sama yuk. Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim.
bepergian, kita ketika di perjalanan kita harus selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Nah, mengingat Allah dengan cara banyak teman-teman. Kita melihat pemandangan di jalan itu kita mengingat Allah. Oh, tumbuhan itu, pohon itu adalah ciptaan Allah. Itu juga termasuk zikir kepada Allah. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah ketika sudah sampai di tempat tujuan, teman-teman mengucapkan Alhamdulillah. Sudah paham teman-teman? Oke, nah yang selanjutnya teman-teman membaca surah Al-Falaq ayat yang ketiga. Masih ingat nggak teman-teman? Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kalau lupa boleh kita baca sama-sama ya. Yuk kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Nah, sekarang yang ketiga. Ikutin Bunda teman-teman ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ikutin Bunda. Sekali lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sekali lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Itu surah Al-Falaq ayat yang ketiga. Boleh teman-teman ulang-ulang ya teman-teman ya. Nah, di sentra praktek ibadah teman-teman akan melakukan 3 kegiatan bersama Bunda. Yang pertama yaitu di sini Bunda akan menjelaskan bagaimana cara-cara atau adat ketika kita melakukan perjalanan. Yang kedua, Bunda akan mengajak teman-teman membaca surah Al-Falaq ayat yang ketiga. Dan yang ketiga yaitu Bunda akan mengajak teman-teman mengaji. Siap belajar bersama Bunda teman-teman. Nah, kegiatan yang pertama yaitu Bunda di sini akan menjelaskan adab atau tata cara yang baik ketika kita melakukan bepergian. Apa saja ya tata caranya yang baik? Nah, tata cara yang baik ketika kita akan melakukan perjalanan atau bepergian yaitu yang pertama kita harus berpamitan kepada kedua orang tua atau orang-orang yang ada di rumah. Jadi sebelum bepergian teman-teman harus berpamitan dulu, jangan langsung keluar langsung melakukan perjalanan. Yang kedua yaitu teman-teman harus salim atau bersalaman kepada orang tua dan orang-orang yang ada di rumah. Nah, salimnya bagaimana teman-teman ya? Jadi tata cara salim yang baik yaitu kita kalau mencium tangan itu pakai apa teman-teman ya? Pakai pipi atau dahi atau hidung ya. Nah, kalau mencium tangan itu harus pakai hidung. Jadi kalau salaman jangan ditaruh di pipi, jangan seperti itu, atau ditaruh di dahi. Nah, yang baik adalah kita mencium pakai hidung. Jadi salimnya seperti itu. Nah, ini adalah tata cara salim atau bersalaman kepada orang yang lebih tua dengan cara yang baik. Nah, habis itu teman-teman kalau keluar rumah melakukan doa. Jadi ketika keluar rumah teman-teman berdoa seperti yang biasa Bunda ajarkan di sekolah. Masih ingat teman-teman doa ketika keluar rumah? Nah, doanya Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu doa ketika keluar rumah. Nah, yang ketiga yaitu teman-teman ketika mau naik kendaraan juga teman-teman harus membaca doa seperti doa yang sudah Bunda ajarkan. Masih ingat teman-teman? Masih ya? Boleh kita baca sama-sama yuk. Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma
Allah, mengingat Allah. Nah, mengingat Allah dengan cara banyak teman-teman. Kita melihat pemandangan di jalan itu kita mengingat Allah. Oh, tumbuhan itu, pohon itu adalah ciptaan Allah. Itu juga termasuk zikir kepada Allah. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah ketika sudah sampai di tempat tujuan, teman-teman mengucapkan alhamdulillah. Sudah paham teman-teman? Oke. Nah, kegiatan yang kedua adalah membaca surah Al-Falaq ayat yang ketiga. Teman-teman masih ingat enggak ayat yang pertama dan ayat yang kedua? Kalau masih ingat, boleh ya kita baca sama-sama dulu ya. Kita mulai dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sekarang ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Boleh diulang? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekali lagi, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke, diulang-ulang ya teman-teman sampai teman-teman hafal. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu kita mengaji. Mengaji boleh di rumah teman-teman mengaji menggunakan Iqra-nya. Kalau yang sudah Iqra 2 boleh dilanjutkan Iqra 2. Yang masih Iqra 1 juga boleh ya. Boleh mengaji sama guru ngajinya atau boleh mengaji sama orang tua. Nah, tapi di sini Bunda akan mengenalkan. Nah, kemarin kita sudah sampai mana ya? Nah, ini yang sudah kita ajarkan yaitu yang pertama A. Ini A ya teman-teman. Ini ba. Ini ta. Ini sa. Ini ja. Ya. Ini ha. Ini ko. Nah, masih ingat teman-teman kan? Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan huruf yang selanjutnya. Di sini ada 2 huruf yang sama teman-teman. Hurufnya sama ya, bentuknya sama, tapi yang satu tidak ada titiknya, yang satu ada titiknya satu di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada namanya huruf da. Apa teman-teman? Da. Oke, kita lanjutkan. Ini namanya da. Ini namanya da. Ini namanya da. Ya, nggak ada titiknya, namanya da. Yang kedua, ini namanya za. Ada titiknya satu. Makhrajnya ada di ujung lidah. Za, za, za. Lidahnya digigit sedikit. Za. Nah, ini za. Ini namanya da. Ini namanya da. Ini namanya za. Sudah bisa teman-teman ya membedakan ya. Yang ini namanya da, kalau ini za. Da, za. Da, za. Da, za. Oke, yang belum tahu boleh diulang-ulang ya video Bunda biar cepat ingat. Yang sudah tahu boleh dilanjutkan mengaji Iqra-nya di rumah dengan orang tua atau dengan guru. Nah, itu sudah 3 kegiatan dari Bunda. Nah, teman-teman masih ingat apa saja kegiatan Bunda tadi? Ya, yang pertama mengenal tata cara atau adab ketika kita melakukan bepergian atau melakukan perjalanan. Yang kedua, membaca surah Al-Falaq ayat yang ketiga. Yang ketiga yaitu mengaji sesuai teman-teman yang bisa. Yang Iqra 1 boleh Iqra 1, yang Iqra 2 atau lebih 3, 4, 5 terserah. Nah, nanti teman-teman sudah bisa itu dilanjutkan ya teman-teman ya. Nah, cukup sekian dari Bunda. Sebelum Bunda akhiri, boleh kita berdoa untuk kedua orang tua dulu teman-teman ya. Oke, bersikap anak soleh
berdoa untuk kedua orang tuaku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Amin. Nah, sampai jumpa lagi ya dengan Bunda di tema berikutnya.